Sekarang mari kita ngomong tentang novelty. Panjenengan ingat-ingat muhasabah ala nafsi. Lah ini penting. Pokoknya berhadapan dengan komunitas pesantren itu harus menggunakan ini terminologi Islam, karena itu akan mancep. Kalau penjenengan nggak tak tunjukkan betapa pentingnya EYD itu, dan saya kaitkan dengan nahwu sorof, itu sama ya kurang mantep. Nah, mengapa ini novelty itu ada kaitannya dengan topik yang kita angkat? Karena novelty itu kan selalu apa sih barunya dari topik ini, kan kayak gitu kan? Jadi ada kaitannya dengan urusan topik. Yes. Topik sendiri sama topik itu kayak gini. Kalau pengen tahu topik, saya nggak menggunakan PowerPoint, nggak menggunakan referensi apapun, karena jenengan boleh menggunakan referensi buku metodologi penelitian apapun terserah. Yes. Apa saja boleh, nggak ada ilmu khusus. Nah ini yang disebut dengan tema penelitian itu adalah jika sampean bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Kamu sedang mau membahas apa? Yes. Kalau sampean bisa menjawab dengan jelas, clear, berarti sama ngerti topiknya sampean apa. Definisi topik macam-macam. Definisi yang formal lihat saja di bukunya. Tapi untuk memudahkan itu adalah apa yang sedang kamu ingin bahas. Wes. Kalau bisa menjawab jawaban itulah topik. Kita ini baik dulu sejak mahasiswa maupun sekarang menjadi dosen, ketika membimbing mahasiswa dan kemudian mahasiswa kita membaca judulnya. Nah biasanya judul itu adalah topiknya itu. Judul itu boleh sama dengan rumusan topik, boleh tidak sama. Yes. Jadi kalau tema saya ini Pak, judul saya ini kok sama, boleh, nggak ada larangan. Gitu. Itu nggak haram. Gitu. Tema itu bukan bagian dari, tidak harus bagian dari topik, Prof. Maksudnya topik dan tema di sini sama. Itu adalah bahasan pokoknya. Gitu. Boleh saja sama. Kalau misalkan sama membuat rumusan tema sama dengan judul, kan sebetulnya tema itu kan nggak muncul kan dalam proposal itu kan, munculnya kan di judul itu kan. Dan judul itu adalah jendela bagi orang lain untuk melongok ini sebetulnya mau membahas apa. Jadi judul itu adalah gambaran yang paling konkret dari tema sebuah proposal atau sebuah riset atau sebuah penelitian, sebuah kajian. Oke. Nah, sayangnya Bapak Ibu rahimakumullah, kita itu ngeden pengen bahas sesuatu, tapi kita nggak ngerti apa yang kita bahas. Banyak banget. Sehingga kalau kita nanya sama mahasiswa, kita baca judulnya, bulet nggak karuan, sampai kita pusing. Apa sih? Ini maksudnya apa sih? Kan suka yang membuat judul itu yang aduh maunya bombastis, keren, tapi juga nggak ngerti apa gitu maunya. Kemudian kita tanya, kamu sebetulnya mau atau Mbak, kamu sebetulnya pengen bahas apa toh? Bapak nggak ngerti, Ibu nggak ngerti. Ini yang ditanya ini sering kali kayak gitu. Nggak tahu Pak ya, saya juga nggak tahu. Sering nggak kayak gitu? Sering. Ya kita tuh sampai gemes. Gimana kita pembimbing mau membimbing, wong kamu aja nggak ngerti apa yang ingin kamu bahas kok. Gitu. Gemes. Kan jadi gemes.
Wong topik saja nggak ngerti kok, apalagi pengen mencari topik menarik, apalagi novelty. Ya bedain dulu, kamu itu sebetulnya make up your mind first. Pastikan dulu, kamu itu pengen membahas apa sih? Gitu loh. Pastikan itu. Saya pengen, ya sebetulnya saya pengen membahas peran kiai. Peran kiai itu ada gadak kan? Banyak sekali. Apa? Kamu ingin apa? Karena begitu ngomong tentang peran kiai dalam dunia pendidikan, itu beda dengan peran kiai di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Peran politik kiai, oh beda banget. Dan itu nanti teorinya juga akan beda-beda. Kayak gitu. Itu tema. Jadi sebelum kita ke yang lain-lain, pastikan sampean sendiri mengerti tentang tema yang sampean angkat. Clear. Sehingga kalau ditanya, ini mau ngangkat tentang apa? Saya mau ngangkat tentang nih. Clear. Sampean ngerti maksudnya, orang yang diajak ngomong ngerti maksudnya. Nah, bayangin reviewer di Tab Dimas itu bertanya, kamu Fik misalkan. Fik, kamu sebetulnya mau ngangkat tentang apa toh? Ya ini kan di Madura itu. Apa sih mau? Kamu itu mau ngangkat tentang apa? Udah yang clear saja mau ngangkat apa? Ini just let you know, reviewer di Tab Dimas itu kita itu nge-review itu mulai pagi sampai malam. Dan itu puluhan orang. Apa istimewanya saya harus setak di Movik yang nggak jelas temanya? Udah pasti saya coret gitu. He's not special person for me. Mas, saya kan temennya sampean peduli. Tapi lolos kok. Contoh aja kalau lolos. Terus saya itu orangnya riang kayak gini, tapi tanya itu orang-orang yang pernah saya review itu pasti kesannya sama. Masih nunggu kalau review Judas saya, gitu. Karena saya udah, aku udah baca proposalnya udah gemes, tahu orangnya waktu presentasi juga nggak jelas. Oke, itu tema ya, itu tema. Nah sampai itu mengapa kebingungan? Karena sama sendiri sebetulnya bukan orang yang paham di tema yang ingin sampai bahas. Bukan passion. Iya. Coba. Seurip-urip nggak pernah ngerti tentang sosiologi. Bahkan teori dasar di sosiologi Auguste Comte saja nggak ngerti. Bahkan Auguste Comte saja ngomongnya masih Auguste Comte. Dan kemudian mau melakukan penelitian sosial, mengoperasikan teori sosiologi. What the hell are you doing? Hah? Pada tamal gitu. Jadi begitu ditanya limada gitu, lah mada. Kok nggak ngerti emang? Gitu. Terus orang kayak gini mau ditanya tentang novelty, mungkin nggak ketemu? Nggak mungkin. Novelty itu Bapak Ibu sekalian, itu kayak gini loh, dengan nak tunjukkan. Penelitian itu kerja akademik profesional. Novelty itu ada kaitannya, mana tadi novelty? Ada kaitannya dengan penelitian terdahulu. Novelty itu. Yang ini juga biasanya disebut dengan kajian kepustakaan. Nah, kajian kepustakaan itu berbeda. Nah ini udah sampai dosen juga nggak ngerti kayak gini. Kajian pustaka itu berbeda dengan kerangka teoritik. Itu beda. Kajian pustaka itu sinonim, sinonim, absolutely sinonim dengan prior research, prior studies. Dan itu adalah untuk menunjukkan mengapa sih dalam sebuah proposal itu diperlukan ada kajian pustaka atau prior researches. Itu mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa orang
yang sedang menyusun proposal ini, yang sedang mengkaji satu tema, itu memang dia immense, dia involve terhadap perbincangan akademik paling aktual yang sedang diperbincangkan para akademisi di dunia ini tentang tema itu. Berarti tidak bisa terlalu jauh. Boleh, Kapan? boleh. Asalkan itu hanya buku-buku babon. Karena yang disebut dengan referensi baru di dalam kajian akademik itu dibatasi 10 tahun terakhir. Tapi kalau kita mengkaji Al-Ghazali, jadi gimana wong Ihya itu ditulis di abad ke-12? Enggak apa-apa, kalau buku babon itu disebut dengan, itu yang disebut dengan everlasting. Ya udah, kaji itu. Tapi kajian-kajian, misalkan begini loh, tak tunjukkan agar penjenengan ini. Ini kita mau studi tentang Al-Ghazali ya. Ya. Kemudian ada berbagai macam tergantung sama pengen mengambil topik apa dia dari Al-Ghazalinya. Konsep daudnya, konsep kasyafnya, konsep ma'rifatnya, atau konsep nalar kritisnya tentang filsafat. Oke. Itu ada Mishkatul Anwar, ada Ihya Ulumuddin, ada Al-Munqidh minadh Dhalal, ada apa lagi? Macam-macam, ya. Dan itu semuanya ditulis di abad ke-13. Karena wafatnya Al-Ghazali tahun berapa? 5111. Yes. Tokoh yang matinya paling mudah diingat itu Al-Ghazali. Karena matinya itu ini. 1111. Itu sama seperti saya masih mengingat perang di Ponegoro. Itu hanya berdurasi 5 tahun. Tahun berapa sampai tahun berapa? Nggak ngerti sama. Kemana aja lo sekarang? 25 sampai 1830. Enak kan menghafalnya? Nah, oke. Kemudian ada sekian studi tentang Al-Ghazali kan? Yes? Ada studi-studi Al-Ghazali. Yes. Macam-macam studi Al-Ghazali. Mungkin di dunia ini udah ribuan. Di antara sekian studi tentang Al-Ghazali itu heavy-nya, tekanannya itu ambil 10 tahun terakhir. Karena itu adalah perbincangan yang paling aktual tentang Al-Ghazali. Kalau kita nggak mengikuti ini, tiba-tiba saya mau meneliti tentang Al-Ghazali hanya karena sedang membaca Al-Munqidh minadh Dhalal. Kemudian ada di Al-Munqidh minadh Dhalal itu saya masih sampai sekarang saya masih ingat satu kalimat Al-Ghazali yang keren banget, yang dia berbicara tentang kasyaf. Kana makana mimma lastu adhkur faqul khairan wala tas'al 'anil khabari. Karena makanan mimmalas tu adhuru itu adalah sesuatu yang mimmalas tu adhuru aku nggak bisa menjelaskannya. Fakul khairon, pokoknya bagus. Wala tas'al 'anil khabari, dan jangan lagi bertanya. Ada loh itu. Udah pernah ngaji Al-Munqidh minadh Dhalal nggak? Ngaji itu salah satu buku keren, Al-Munqidh minadh Dhalal, yang sekarang sedang dikaji oleh Mas Ulil melalui ngaji Facebooknya. Kalau penjenengan ingin tahu betapa hebatnya Al-Ghazali dalam dunia filsafat, penguasaan Al-Ghazali dalam dunia filsafat, itu di bukunya Al-Munqidh minadh Dhalal. Gitu. Kalau buku tasawufnya, tasawuf yang ruhani yang dalam kayak gitu, itu di Mishkatul Anwar. Sementara di Ihya Ulumuddin itu adalah ketika Al-Ghazali sudah membuat penyeimbangan antara fikih dengan tasawuf. Makanya disebut dengan Ihya Ulumuddin. Ulumuddin di situ maksudnya itu adalah syariah fikih. Memberi roh, memberi daya hidup, mengihya Ulumuddin. Karena banyak orang yang ahli fikih tapi dia nggak memiliki roh spiritualnya. Sehingga kita debat tentang usoli, tapi kayak gitu. Itu posisi-posisi kayak gitu itu kita harus tahu. Sementara kita mau mengkaji Al-Ghazali, kita nggak mengikuti perbincangan para ahli. Dan kemudian kita mau mengambil sisi novelty-nya bagaimana?
Karena banyak orang yang ini baru, merasa baru. Padahal ratusan orang, ribuan orang udah mengkaji itu. Ya kamu aja yang nggak baca gitu loh. Ya Allah.